Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk Ibu dosen, Ibu Sri, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Septia Irfansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait sintesis protein, proses pembuatan mikroskopis yang membentuk dan mempertahankan kehidupan. Baik, kita mulai saja. Untuk definisinya, sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam sel. Jadi protein dibentuk berdasarkan informasi genetik pada DNA. Proses ini terjadi melalui dua tahap utama. Yang pertama adalah transkripsi. Tahap pertama dalam sintesis protein, penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi RNA. RNA itu ribonucleic acid. Kemudian nanti akan membentuk mRNA, message RNA. Yang kedua adalah proses translasi, tahap kedua dalam sintesis protein. Jadi di proses ini terjadi penerjemah kode mRNA menjadi rangkaian asam amino yang membentuk protein. Kemudian selanjutnya, protein ini penting untuk pertumbuhan dan fungsi tubuh. Di antaranya adalah membentuk enzim memfasilitasi metabolisme tubuh. Kemudian yang kedua adalah hormon, mengatur sistem tubuh. Yang ketiga adalah antibodi, sistem pertahanan tubuh. Dan yang terakhir adalah struktur sel, membentuk jaringan fisik. DNA menyimpan informasi genetik tersusun atas nukleotida. Nukleotida itu sendiri adalah unit dasar penyusun asam nukleat. Fungsinya yaitu menyusun DNA dan RNA, menyimpan dan membawa informasi genetik, berperan dalam metabolisme energi. Itu secara definisi nukleotida. Kemudian di nukleotida ini ada yang namanya basa nitrogen. Basa nitrogen itu terdiri dari yang pertama itu adenin. Jadi adenin ini kita dilambangkan dengan huruf A ya. Adenin ini salah satu basa nitrogen golongan purin. Yang kemudian ada namanya timin dengan simbol T, basa nitrogen yang hanya terdapat pada DNA. Kemudian guanin, simbolnya G, basa nitrogen golongan purin. Sitosin disimbolkan huruf C, basa nitrogen golongan pirimidin. Dan yang terakhir adalah urasil, basa nitrogen yang hanya terdapat pada RNA, nanti yang akan menggantikan timin pada proses atau pada RNA. Struktur DNA. Bentuk DNA adalah helix ganda. Jadi tempat yang menyimpan informasi genetik. Nah, ini tadi untuk pasangan basa ya. Yang pertama, pasangan basa itu adenin dengan timin. Kemudian guanin dengan sitosin. Tapi untuk step di mana nanti RNA, timin akan digantikan oleh urasil. Seperti itu. Selanjutnya adalah alur informasi genetik. Yang pertama, DNA menyimpan informasi genetik di dalam inti sel.
kemudian terjadi proses transkripsi. Setelah proses transkripsi yang sudah saya sempat jelaskan di sebelumnya, masuk ke RNA ya, membawa salinan informasi genetik keluar dari inti sel. Dan selanjutnya adalah proses translasi, yaitu terbentuknya protein ya, dibentuk ribosom untuk menjalankan fungsi kehidupan. Untuk ribosom itu sendiri didefinisikan sebagai organ sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Di ribosom itu asam amino dirangkai menjadi protein berdasarkan informasi dari mRNA. Seperti itu. Jadi fungsi ribosom itu membaca kode genetik pada mRNA dan membantu penyusunan asam amino menjadi protein. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya proses transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA menjadi mRNA. Kemudian langkah-langkah transkripsi yang pertama adalah inisiasi. Jadi inisiasi ini adalah tahap awal di mana RNA polimerase menempel pada promoter DNA. RNA polimerase itu sendiri kita definisikan sebagai enzim yang berfungsi membentuk molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakan pada proses transkripsi. Seperti itu. Kalau untuk promoter DNA, jadi promoter DNA itu bagian tertentu pada DNA yang menjadi tempat menempelnya enzim RNA polimerase untuk memulai proses transkripsi. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dan step keduanya nanti DNA membuka sebagian, kemudian salah satu untai DNA menjadi cetakan memulai pembentukan mRNA. Selanjutnya adalah tahap kedua, itu elongasi. Tahap kedua ini RNA polimerase menyusun nukleotida RNA secara berurutan. Yang sempat tadi sudah saya jelaskan, ada simbol A, U, G, dan C, di mana simbol itu yang saya jelaskan sebelumnya adalah ada adenin, ada urasil, ada guanin, dan sitosin. Dan tadi saya sebutkan juga, jadi untuk timin diganti urasil pada step RNA ya. Kemudian step terakhirnya adalah terminasi. mRNA selesai dibentuk dan kemudian keluar dari inti sel. Baik, untuk selanjutnya kita membahas jenis-jenis RNA ya. Jadi RNA itu sendiri secara garis besar berfungsi, ada yang berfungsi membawa kode genetik dari DNA di dalam inti sel. Kemudian ada juga yang mentransfer asam amino ke tempat pembentukan protein. Dan yang terakhir adalah penyusun utama ribosom, tempat di mana terjadinya sintesis. Nah, selanjutnya step proses translasi ya. Jadi kalau misalkan kita definisikan, pengertiannya itu adalah proses penerjemahan kode mRNA menjadi protein. Komponen utamanya adalah mRNA, tRNA, ribosom, dan asam amino. Kalau mRNA sudah sempat saya jelaskan, itu message ya, message. M-nya itu message, untuk tRNA adalah, T-nya itu adalah transfer. Seperti itu ya. Kemudian bahasa kinetik. Jadi kita akan mengenal istilah kodon. 3 basa nitrogen pada mRNA, kemudian menentukan jenis asam amino. Kita juga akan mengenal antikodon, pasangan kodon pada tRNA. Sebagai contoh,
kodon AUG pada mRNA berpasangan dengan tRNA untuk melepaskan asam amino metionin. Seperti itu ya. Untuk simbol-simbolnya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Selanjutnya tahap translasi. Tahapannya adalah pertama inisiasi, ribosom menempel pada mRNA, kemudian elongasi, tRNA membawa asam amino dirangkai menjadi rantai polipeptida. Nah, rantai polipeptida itu adalah rangkaian asam amino hasil proses translasi yang akan membentuk protein nantinya, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah terminasi. Translasi berhenti saat ribosom mencapai stop kodon. Seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini penjelasan ribosom ya, sudah sempat saya jelaskan sebelumnya. Ribosom adalah tempat sintesis protein, tersusun atas RNA protein. Fungsinya membaca kodon mRNA dan membentuk ikatan peptida. Seperti itu ya. Hasil sintesis protein. Jadi kalau pada gambar ilustrasi bisa kita lihat inti sel atau DNA itu melalui proses transkripsi, kemudian translasi di ribosom akan membentuk namanya rantai polipeptida. Sudah tadi saya jelaskan juga, rantai polipeptida itu adalah rangkaian asam amino hasil proses translasi yang akan membentuk protein ya nantinya. Dan nanti akan terjadi pelipatan atau folding. Protein yang terbentuk jadi akan mengalami pelipatan. Bentuknya menentukan fungsi dari proteinnya. Contohnya ya, contohnya itu menjadi hemoglobin, insulin, kolagen, dan enzim pencernaan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi sintesis protein. Ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal ya. Faktor internal yaitu gen, enzim, dan keseimbangan kondisi sel. Untuk faktor eksternalnya ada asupan nutrisi, temperatur, racun, dan radiasi. Mungkin sudah bisa dibayangkan ya seperti apa. Contohnya misalkan faktor internal gen. Jadi memang sudah ada informasi genetika di dalam DNA kita, itu menjadi faktor internal untuk pembentukan sintesis protein. Kemudian ada enzim dan keseimbangan kondisi sel. Untuk eksternalnya ada asupan nutrisi, jadi apa yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi pembentukan sintesis protein. Kemudian temperaturnya dan apa yang kita makan atau kita konsumsi itu banyak mengandung pengawet kah yang bersifatnya racun dan mineral-mineral yang berat seperti timbal kalau misalnya kita minum dan yang lain-lain. Kemudian juga ada pancaran radiasi ya yang akan mengganggu proses sintesis protein. Seperti itu. Nah, sebelumnya sudah saya mention tentang gangguan sintesis protein dari radiasi. Nah, ini coba saya jelaskan ya untuk gangguan sintesis protein. Kesalahan pembacaan pada sintesis atau mutasi gen menghasilkan protein abnormal yang dapat merusak tubuh. Jadi ini sebagai ilustrasi, sintesis normal itu protein hemoglobin terlipat sempurna, sel darah merah bulat dan elastis. Berbeda dengan ketika terjadi mutasi gen ya, karena adanya gangguan sintesis protein. Jadi protein tidak terlipat dengan sempurna karena kesalahan pembacaan asam amino. Sel darah merah berbentuk sabit, kaku, dan memicu kanker genetik atau gangguan sirkulasi. Oke, jadi ringkasan materi ini adalah sintesis protein adalah proses penting dalam sel. Terdiri dari dua proses, transkripsi, translasi.
DNA mengatur pembentukan protein. Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Baiklah, untuk Ibu dosen, Ibu Sri dan teman-teman sekalian, saya mohon maaf atas kekurangan materi atau dalam penyampaian saya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.